Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini untuk melakukan rapat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan kita, yaitu PT FRG Berkah Mulia. Nah, di sini ada 8 masalah yang saya ambil dan mungkin kita akan bahas paling 3 poin penting yang dipilih oleh Anda semua. Yaitu yang pertama, permasalahan 1, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Keenam, stok bahan baku terlambat. Ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Kedelapan, kontrol dari atasan yang kurang. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat? Saya izin menyampaikan pendapat pribadi saya. Menurut saya, yang pertama, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas produk yang dibuat, karena karyawan yang merasa mendapatkan tanggung jawab tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan rekan kerjanya yang lain mendapat posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan bidangnya, akan bekerja dengan kurang serius dan tidak teliti. Itu dikarenakan dia beranggapan bahwa dia tidak mampu memikul tanggung jawab atas posisinya tersebut, sehingga dia merasa tidak bersemangat dan cenderung asal-asalan. Misalnya, saat karyawan yang biasa berada di bagian pengemasan, lalu dipindahkan tugasnya ke bagian pengelolaan, sedangkan rekannya yang lain tetap di bagian yang sama, maka secara tidak langsung timbul rasa tidak adil di dalam diri karyawan tersebut dan membuatnya bekerja tidak maksimal sehingga memengaruhi kualitas dari produk tersebut. Itu hanya dari satu karyawan saja. Bagaimana jika banyak dari karyawan yang merasa tidak adil? Tentu saja itu akan sangat berdampak buruk pada produk barang. Solusi yang pertama, berikan pengarahan dan penjelasan pada setiap karyawan agar tidak timbul kesalahpahaman. Yang kedua, tempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Jikalaupun tidak bisa demikian, paling tidak berikan karyawan tersebut bimbingan agar tidak merasa kebingungan. Dan yang terakhir, adakan evaluasi secara berkala mengenai ada atau tidaknya keluhan dari setiap karyawan. Demikian dari saya. Ada yang mau berpendapat lagi? Izin memberi pendapat menurut saya pribadi. Sebelumnya, saya telah mencatat apa yang telah menjadi hal yang penting. Pertama, menurut saya, atasan langsung yang kurang kooperatif juga merupakan hal yang urgent. Mengapa? Karena jika saja alasan mau berdiskusi bersama mengenai apa yang terjadi di lapangan, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Maka solusinya yaitu 1. Alasan mau untuk turun langsung dan mengecek apa yang terjadi di lapangan. Kedua, memeriksa apakah betul kelalaian yang terjadi merupakan kesalahan karyawan atau mungkin kesalahan dari kepala divisi itu sendiri. Yang ketiga, yaitu meneliti apakah ada tindak kecurangan yang terjadi di lapangan. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Ada lagi satu permasalahan lagi. Berarti yang terakhir sepertinya saya akan memberikan pendapat saya kembali. Yang terakhir atau masalah yang ketiga, kontrol dari atasan kurang. Alasannya karena kontrol dari atasan dapat memengaruhi kinerja tim atau karyawan. Jika kontrol dari atasan kurang, akan banyak kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti karyawan yang berbuat curang dan pengerjaan produk yang kurang produktif. Tentu saja hal itu dapat berdampak pada menurunnya kualitas produk, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan konsumen pada produk dan perusahaan. Solusi yang pertama, melakukan pengawasan secara berkala. Yang kedua, menilai hasil pekerjaan dari para karyawan. Dengan begitu, para karyawan akan lebih memaksimalkan kinerjanya. Yang ketiga, memberikan koreksi agar para karyawan dapat memperbaiki kekurangan atau kesalahannya. Dengan adanya beberapa poin di atas, maka itu dapat mencegah terjadinya kecurangan oleh oknum tak bertanggung jawab, karena mereka merasa tidak aman atau akan
cepat ketahuan oleh atasan yang selalu melakukan pengawasan pada setiap yang mereka kerjakan. Dan juga produktivitas para pekerja dapat terjaga sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan akan selalu terjaga kualitasnya. Demikian dari saya. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin kesimpulannya itu pertama, hubungan antar karyawan dengan atasan itu kurang baik, dan antara karyawan dengan karyawan, dan juga rasa ketertanggungjawaban untuk membangun usaha ini, untuk membangun perusahaan ini kurang untuk karyawan dan atasannya juga. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat. Mungkin sekian rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.